Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Bambang Satria. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 pada Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, kelas Sejarah 2. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil peer teaching menggunakan model project based learning. Selamat menyaksikan. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini, di pagi yang cerah ini, kita dapat berkumpul di kelas sejarah C untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Oke ya, semoga kebaikan senantiasa terlimpah kepada kita semua gitu ya. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Bapak ingin cek dulu kehadiran ya, kayak gitu. Oke, di sini ada beberapa siswa gitu kan ya. Nah, Bapak coba cek satu persatu. Untuk Alfian, ada Alfian. Hadir, Pak. Oke. Arif Budiman ada? Hadir selalu, Pak. Oke. Desi Darmayanti hadir? Hadir, Pak. Hadir, oke. Lia Dwi Susanti. Siap, hadir, Pak. Terus Hari Gusnita, Hadir, Pak. Jihan Akmarina, Ya Pak, hadir Pak. Rizky Apriliani. Hadir, Pak. Oke, kemudian Yohana Aprianto. Hadir Pak. Oke, ya. Alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Ini semua berkat rahmat Tuhan kita dapat dikumpulkan pada momen yang berbahagia ini gitu ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin mengulang ya sedikit pembahasan mengenai pertemuan di pekan sebelumnya kayak gitu ya. Nah, kita di minggu lalu telah mempelajari mengenai lahirnya nasionalisme di Indonesia gitu ya. Yang mana di sana itu terdapat para pemudi Indonesia yang mulai muncul akibat adanya kebijakan politik etis kayak gitu ya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak nih faktor internal maupun faktor eksternal munculnya nasionalisme di Indonesia? Oke, barangkali ada yang ingin tunjuk tangan, silahkan dipersilakan. Saya, Pak. Oke, silakan, Titin. Oh iya, siap, Pak. Lah, munculnya nasionalisme kalau dari luar itu kayak misalnya nih, kemenangan Jepang atas Rusia, Pak. Oke, bisa Kalau itu. dari dalam itu adalah kenangan kejayaan Majapahit dan Sriwijaya, Pak. Oke, terima kasih jawabannya, Titin. Ya, itu ada salah satu contoh dari Titin. Oke, barangkali teman-teman yang lain ingin menambahkan jawaban dari Titin. Bapak beri kesempatan terlebih dahulu. Saya, Pak. Oke, silakan Lia. Kalau yang internal itu, kalau nggak salah ada ini ya, Pak ya, rasa senasib sepenanggungan gitu ya, Pak ya. Oke, bisa. Oke. Apalagi? Terus kalau yang dari luar, eksternal itu munculnya ini ya, Pak ya, masuknya paham-paham baru ya nggak sih, Pak? Nah, ya, paham-paham Nah. baru alias si ismu-ismu itu loh. Nah, Iya, Pak, iis-iis baru. itu, Pak. Nah, itu kan apa ya? Yang muncul dari luar yang apa ya? Merasuki pikiran pemuda Indonesia untuk berjuang dengan cara yang lain gitu kan ya. Jika sebelumnya di sebelum abad 20 itu menggunakan cara-cara katakanlah kuno gitu ya dengan cara berperang. Namun ketika memasuki abad ke-20, nah para pemuda dengan pendidikan-pendidikan yang dienyamnya itu mulai menggunakan cara-cara yang lebih modern dengan membentuk berbagai
organisasi gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Oke ya. Nanti bisa saja ya dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat memberikan manfaat bagi kita ya kayak gitu. Pokoknya selama kita belajar tidak mungkin ada hal yang sia-sia gitu kan ya. Meskipun kita menerimanya dengan berat, tapi tetap ya di balik itu semua ada hikmah yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, oke, Bapak akan share screen dulu ya sebentar. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, lalu ini juga sudah, ini juga pun sudah. Nah, ini beberapa tujuan pembelajarannya yang akan kalian capai setelah mempelajari materi ini ya. Yang pertama, kalian akan menguraikan organisasi-organisasi pergerakan nasional periode awal dan nasionalisme politik di Indonesia dengan benar ya. Namun sebelumnya dengan melakukan membaca buku teks, bahan ajar, paparan PowerPoint, dan berdiskusi serta menggali berbagai sumber di internet. Dan yang kedua, masih sama, namun di sini kalian bisa menguraikan berbagai macam organisasi pergerakan nasional pada masa periode radikal dan bertahan Indonesia dengan benar. Lalu nanti di ujungnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia dalam bentuk infografis dengan baik ya. Nah, di sini sudah ada bocoran berarti ya. Kalian akan Bapak tantang untuk membuat infografis gitu kan ya. Nah, oke, sebelum ke sana ya, pasti di HP kalian ada berbagai macam aplikasi gitu kan. Nah, coba kira-kira aplikasi apa sih yang biasa kalian buka di HP? TikTok, Pak. Instagram, Pak. Oke, Media TikTok, sosial, Pak. Instagram, medsos, apa lagi? Facebook, Pak. WhatsApp. Waduh, Facebook masih musim ini ya? Angkatan tua itu pasti, Pak, yang buka Facebook, Pak. Ya, itu ini apa tergolong kaum ini apa kaum yang suka nostalgis Bu itu. Nah, jadi ini Market. apa? Market ya, suka jualan di sana juga bisa. Ya, pasti kalian juga ini kan ya suka yang namanya menggunakan filter-filter gitu kan ya. Nah, editing-editing gambar gitu kan ya, terutama mengenai foto diri kalian gitu kan ya, mau pakai berbagai aplikasi gitu kan, mau pakai Instagram, pakai apapun itu. Nah, kali ini Bapak akan menantang kalian ya untuk membuat infografis dengan aplikasi-aplikasi pengolah gambar yang biasa kalian pergunakan. Jadi nanti kalian bisa menggunakan berbagai aplikasi untuk membuat suatu produk berupa infografis. Nah, namun sebelum ke sana ya, Bapak akan tanyakan dulu ini. Tahukah kalian setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai hari apa? Kebangkitan nasional, Bapak. Oke, Kebangkitan Nasional. Nah, ada pertanyaan bawahnya juga. Apa sih alasan kenapa setiap tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Lahirnya Budi Utomo, Pak. Oke, lahirnya Budi Utomo. Budi Utomo berarti lahir di tahun berapa? Ada yang ingat? Ini kan baru tanggal 20 Mei aja nih. Tahun berapa kira-kira lebih spesifiknya? Ini ya, Pak. Saya, Pak, Boleh. 1908 ya, Pak ya? Oke, 1908. 08. Berarti kalau kita hitung-hitung ya, sekarang tahun 2022 Masehi. Nah, sedangkan tadi dikatakan bahwa Budi Utomo lahir di tahun 1908. Kira-kira itu sudah berapa tahun? Silakan dihitung. 114, Pak. Oke, 114 tahun momen kebangkitan nasional di apa ya sudah ada di Indonesia gitu kan ya dengan titik awalnya itu dari kelahiran Budi Utomo. Oke. Ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mekanisme belajar kalian ya di mana kalian akan membuat dan menghasilkan produk berupa infografis yang akan dipresentasikan pada 2 minggu ya. Jadi minggu sekarang, pertemuan sekarang, kalian akan mempresentasikan konsepnya terlebih dahulu dan minggu selanjutnya
konsep yang sudah jadi dan yang sudah dibentuk dalam infografis dengan mengolah dengan aplikasi seperti Canva, Instagram, dan lain-lain ya. Dan penilaiannya nanti meliputi hasil produk, presentasi, dan juga penilaian sikap dan penilaian juga akan dinilai ya. Jadi tidak hanya aspek kognitif saja, aspek psikomotor dan afektif pun bakal dinilai. Nah, coba kita lihat ke gambar di depan. Kira-kira setelah kalian mengamati gambar ini, adakah hal-hal yang ingin kalian utarakan atau kalian tanyakan? Kok itu yang tengah bajunya beda sendiri ya Pak warnanya Pak? Nah, itu bajunya hitam sendiri ya. Kenapa yang lainnya putih gitu kan? Nah, itu. Ketua gengnya ya Pak itu ya? Nah, ketua gengnya. Tapi gengnya ini geng positif ya, bukan geng motor, geng hurakan gitu, bukan. Nah, ini geng pemuda yang patut kalian contoh gitu kan ya. Ada lagi yang ingin disampaikan dengan gambar Nggak ada ini? perempuan. Nggak ada perempuan. Nah, nggak ada perempuan, nanti ada yang muncul dari perempuan ya. Kita lihat fokus ke pemuda dulu, karena pemuda laki-laki itu di zaman dulu ya, zaman kolonialisme itu lebih diutamakan menjadi pelaksana gitu kan, karena perempuan itu cenderung hidupnya di wilayah dapur gitu kan. Nah, Onco winking, Pak. oke ya, oke. Sudah ya gambar pertama ini. Ini jika Bapak kasih gambaran deh, ini adalah profil dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, di mana beliau ini adalah salah satu penggagas berdirinya Budi Utomo gitu kan ya. Nah, itu ya. Jadi lulusan-lulusan dari sekolah kedokteran bikinan Belanda untuk membuat suatu perkumpulan yang positif. Nah, lalu yang kedua ini ya. Nah, tadi Titin bertanya, kok nggak ada perempuan? Nah, ini coba lihat, ada perempuan. Meskipun nanti di sini ya, para pelajar ini bukan dari semua kalangan, melainkan dari kalangan tertentu saja gitu ya. Nah, jadi belum mengakar pendidikannya itu, masih terbatas pada golongan-golongan tertentu saja. Lalu yang selanjutnya, nah ini coba, kok Kartini bisa masuk ke ini ya, masuk mempengaruhi adanya organisasi pergerakan nasional gitu. Nah, coba kira-kira apa sih analisa kalian untuk mengaitkan gitu antara Kartini dengan munculnya organisasi perempuan? Kira-kira apa? Ada yang mau coba menjawab? Beliau pionir, Pak. Gimana, Alfian? Beliau pionir yang Pionir dalam hal mendahului apa? gerakan pendidikan wanita, edukasi wanita, Pak, mungkin, Pak. Oke, itu pendapat dari Emansipasi Alfian. Pak. Ah, Lia tadi emansipasi. Emansipasi itu seperti apa, Lia? Wanita ini Pak, ladies first Pak. Ladies first Pak. Ladies first dengan Iya. arti yang sebenarnya ya, kayak gitu. Bukan hanya bukan hanya ingin didahulukan saja, tetapi dia melakukan hal yang juga sama dengan kaum pria gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi nanti Kartini itu menjadi salah satu ya tadi pelopor juga bisa menjadi sumber inspirasi juga untuk munculnya gerakan-gerakan perempuan gitu ya. Kita ingat bahwa dalam nanti sejarah Indonesia itu tidak hanya Sumpah Pemuda, melainkan ada juga Kongres Perempuan gitu kan. Jadi tidak hanya pemuda saja ya. Nah, ini nih yang tengah nih beda sendiri, sedangkan yang kanan kirinya itu muka-muka lokal Indonesia. Nah, ada yang tahu ini gambaran dari siapa? Siapa tuh Pak? Orangnya Yang itu bule ya. Dewes tuh Pak ya? Ya, Dowes tuh, Dowes siapa? Lupa Pak. Nyeker ya Pak ya? Dowes. Oke, Dowes Dekker ya. Nah, Dowes Dekker dengan ini ya, dengan Indis Partinya ya, bersama Ki Hajar Dewantara gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini nih yang pasti kalian juga nggak asing nih dengan lambang ini. Gambar apa sih ini lambangnya? Muhammadiyah, Pak. Ya ini ya sesuai sama Alfian yang SMP-nya dulu dari SD, SMP, bahkan sekarang juga masih ini ya, masih
menjadi bagian dari Muhammadiyah gitu kan ya. Ini juga nanti menjadi salah satu organisasi pergerakan nasional. Lalu, nah ini nih, coba. Ini gambar potret dari para pemuda Indonesia yang dikatakan terpelajar, bahkan nanti juga menjadi salah satu tokoh penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Nah, coba kalian amati. Ada gambar siapa sih di sini yang kalian familiar? Pak, itu yang duduk di depan paling pojok itu good looking banget, Pak. Wah, iya dong. Jadi ini ya, ganteng banget gitu. Nah, kayak gitu. Coba ini nih, kalian lihat yang sedang berdiri, posisinya ada di kedua dari kiri. Kira-kira itu siapa? Yang duduk apa berdiri, Pak? Yang berdiri. Yang berdiri. Yang siapa coba? Biasanya kalian lihat menggunakan Mirip kacamata. mirip Pak Hatta ya, Pak ya, tapi Muhammad, betul sekali beneran, ya. Pak. Betul. Baru Ini- pertama kali ini Pak saya lihat muda Ya, ini, Pak. ini Udah adalah biasa pakai potret kacamata. Hatta ketika melakukan pendidikan di Belanda gitu kan ya. Nah, ini usianya masih sangat muda gitu ya, kisaran 20 tahun awal. Dia bergabung jadi anggota PI gitu kan. Nah, ya. Kita lihat masuk dulu ke materi sedikit ya. Ini ada materi ya di sini mengenai masa awal. Di sini gerakannya itu lebih ke sosial budaya ya, di mana sifatnya itu modern dan kooperatif. Di antaranya ada Budi Utomo, Serikat Islam, dan Muhammadiyah ya. Ini yang cenderung kooperatif ya. Nah, lalu nanti yang kedua, periode nasionalisme politik, di mana ini sudah mulai ya bergairah dengan semangat yang lebih berkobar gitu kan ya. Nah, di antaranya Indis Party yang secara lantang tujuannya itu untuk Indonesia merdeka. Lalu, pemuda dengan berbagai yong di berbagai daerah, yong Celebes, yong Yong Minahasa, Yong Sumatera-Bon, Yong Java, gitu kan ya. Hingga nanti berhasil melakukan kongres di tahun 1926 hingga 1928 yang nanti bermuara kepada lahirnya Sumpah Pemuda. Lalu ada juga yang tadi Bapak ceritakan gerakan perempuan ya. Nah, yang terinspirasi dari Kartini kata terlaksananya Kongres Perempuan 1 dan Kongres Perempuan 2 ya gitu. Lalu yang ketiga, periode radikal. Di sini ya sama sekali mereka itu menolak bekerja sama, bersikap non kooperatif. Di antaranya ada PKI, PNI maupun Perhimpunan Indonesia. Lalu yang terakhir ini masa bertahan ya, periode bertahan gitu ya, di mana mereka karena tadi tindakan dari berbagai organisasi yang bersifatnya radikal sehingga mereka itu banyak yang diasingkan. Nah, maka di periode ini mereka menahan diri agar tokoh-tokoh pentingnya itu tidak diasingkan. Ya, di sini yang mulai muncul itu setelah Gajah Dewantara dibubarkan dengan IP-nya, membentuk Taman Siswa gitu kan. Dilanjutkan nanti ada Parindra, Gapi, juga Gerindo. Nah, ya itu. Nah, silakan ya simak LKPD kalian yang sudah Bapak share di grup WA. Di sana sudah ada langkah-langkah pembelajarannya ya. Yang pertama ya, ini ada pembagian kelompok untuk untuk tugasnya ya. Ada Alfian dan Lia untuk membuat infografis mengenai Budi Utomo, kemudian Desi, Titin, dan Rizky untuk Serikat Islam, kemudian untuk yang Indis Party ada Arif dan Jihan ya. Untuk rambu-rambu pengerjaannya di LKPD sudah sangat jelas ya, mulai dari nanti pemilihan aplikasinya, kalian mau pakai apa itu bebas ya, silakan pakai Canva, mau pakai apapun itu silakan. Dan nanti untuk pertemuan kali ini kalian akan mempresentasikannya berupa konsep-konsep pembuatannya gitu kan ya. Nah itu pertama. Di sini kalian tadi kan sudah Bapak bagi ya topiknya. Topiknya tadi kan udah dibagi, ada Ada Indis Party, kemudian Serikat Islam, ada juga Budi Utomo. Nah, sekarang berarti kalian masuk ke tahap kedua, yaitu silakan melakukan diskusi untuk mencari sumber-sumber ya, dan nanti kalian akan merancang konsepnya itu sedetail mungkin yang digunakan dalam pembuatan infografis ini. Di sini kalian bisa memanfaatkan LKPD dengan cara mencoret-coret
konsepnya seperti apa gitu kan, misalnya nanti peletakannya mau di mana, mau pakai warna apa gitu kan, mau pakai teksnya bagaimana kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi banyak ini ya, banyak yang bisa kalian explore gitu kan ya. Nah, silakan kalian berdiskusi untuk membuat LK apa? Membuatnya di LKPD untuk nanti dituangkan dalam infografis ya. Silakan. Bila mana ada yang ingin tanyakan, silakan bertanya ya. Jadi di sini kalian akan membuat semacam konsep-konsep dalam guratan kertas, guratan pena dalam kertas ya, untuk nanti dituangkan ke dalam LKPD. Gitu ya. Nah, jika ini sudah terlaksana, maka kalian juga nanti, nah ini ya tadi udah Bapak sampaikan, pembuatannya infografis itu ada banyak ininya, ada banyak petunjuknya gitu kan ya. Nah, dari mulai isinya, keterpacaan teksnya, konsepnya bagaimana gitu kan. Dan jangan lupa nanti gambarnya jangan yang gambar yang tidak jelas gitu kan, harus yang sesuai gitu kan. Nah, itu. Lalu juga masukan juga yang paling penting nih. Jadi tidak hanya fakta-faktanya saja yang kalian masukkan, tapi nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tiap organisasi pergerakan nasional ini ya gitu. Lalu, nah ya ini akan kalian tampilkan sementara di pertemuan sekarang ya, dan juga minggu yang akan datang. Karena pertemuan sekarang kalian akan menjelaskan mengenai hasil pembuatan konsepnya ya. Nah, oke ya, silakan kalian diskusi untuk membuat konsepnya seperti apa dalam LKPD itu ya, silakan. Desi, nanti kamu yang presentasi ya. Oke, lemot nih, nggak bisa nyari. Iya, kenapa, Titin? Kamu kalau misalnya ditunjuk, kamu yang presentasi. Aku lemot. Di saya juga ini udah mulai mendung sinyalnya. Oke ya. Atau jika nanti kalian nanti belum bisa menuangkan dalam LKPD, kalian juga bisa nanti membuat semacam pemikiran-pemikiran atau hasil-hasil pikiran dari hasil diskusinya. Soalnya nanti penuangan gambarnya akan di sebelah mana gitu kan, akan membuat dengan aplikasi apa gitu kan, membuat dengan warna apa, dengan misalnya mix and match-nya dengan aplikasi apa saja gitu kan ya, kayak gitu. Nah, silakan didiskusikan terlebih dahulu dengan teman satu kelompoknya ya, kayak gitu. Nah, ya silakan sambil didiskusikan ya. Nah, kayak gitu. Nanti tampilkan hasil kalian membuat konsepnya. Oke, ada yang ingin memperlihatkan konsepnya terlebih dahulu? Dari kelompok 1, 2, ataupun 3 dipersilakan ya. Pak, Ya,
Ini pengen tapi gimana ya caranya biar bisa ini ya ke kalian ngasih taunya. Oke, nggak apa-apa. Bisa kalian ini apa? Bisa kalian apa? Di ini aja dijelaskan pakai kata-kata pun tidak apa-apa. Bila mana ada gangguan, kalian tidak bisa share screen kayak gitu kan. Silakan Iya, saja. Boleh, silakan. Pak. Desi bisa bantu enggak ya? Apa aku aja? Boleh, tapi kata-kata aja boleh, Pak. Boleh, silakan kayak gitu. Karena ini masih konsep kayak gitu kan. Iya. Jadi penelitian kita untuk konsep infografisnya kita ada pertama pasti dulu ya lu, kemudian dari organisasinya, lalu ada tulisan barangkali menjadi info dari organisasi tersebut, kemudian yang di organisasi tersebut barang yang kami tadi diskusikan. Oke, terima kasih Desi dan Titin atas penjelasannya. Oke, kelompok selanjutnya, bila mana ada yang ingin ditampilkan terlebih dahulu atau ingin disampaikan mengenai konsep-konsep yang sudah dihasilkan dari tadi hasil diskusinya? Kelompok 1 maupun kelompok 3 belum nih, baru kelompok 2 aja. Boleh di kertas dulu, Pak. Boleh banget, silakan. Tapi Karena nggak bisa share screen ya, Pak ya. Oke, Soalnya tidak apa-apa. Yang ini penting kalian sudah geser. memikirkan dengan matang yang akan dituangkan dalam nanti pembuatannya. Ini kami ini, Pak. Kayak gini, Pak. Nggak apa-apa ya, Pak ya. Ini Nah, masih contoh aja, Pak. oke, Nanti tidak apa-apa. belum. Oke, sudah Apa ini ya, ya, Pak? sudah mantap itu, sudah tinggal nanti dieksekusi saja, di aplikasinya saja untuk nanti dibuat di minggu depan dan nanti akan dipresentasikan. Jadi ini ya, dibuatnya nanti bisa di luar jam pelajaran. Jadi minggu depan tinggal presentasi saja. Oke, terima kasih atas ininya penampilannya Lia dan juga Desi. Kelompok 3 barangkali ada yang ingin ditampilkan terlebih dahulu? Jihan. Pakai kata-kata aja dulu ya, Pak ya. Oke, tidak apa-apa, silakan. Ya, kalau untuk konsepnya mungkin ya sama seperti teman-teman yang lain, nanti paling ada contohnya, judulnya dulu. Kalau saya kan tentang Indies Party ya, Pak. Terus nanti pasti harus ada tokohnya dulu, terus bagaimana apa ya, bukan eksekusi sih, cuma gagasan-gagasan dari tokoh tersebut, terus nilai-nilai perjuangannya itu seperti apa. Karena kalau di organisasi yang sebelumnya, yang teman-teman tadi itu, seperti itu lebih ke organisasi radikal. Jadi pasti harus ada beberapa nilai-nilai juangnya yang lebih tinggi gitu, Pak. Oke, Mungkin, terima Pak. kasih Jihan, tadi juga Desi dan juga siapa tadi? Lia ya. Nah, mewakili 3 kelompok ya. Dan tadi juga sudah digarisbawahi juga oleh Jihan, jangan lupa untuk menuangkan nilai-nilai perjuangan yang terdapat dalam tiap-tiap organisasi pergerakan nasional ya. Oke, dari hasil tadi ya sudah Bapak beri masukan sedikit-sedikit ya. Untuk sekarang Bapak ingin tanya kepada kalian semua mengenai adakah kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi untuk pembelajaran di hari ini kayak gitu. Silakan bisa disuarakan oleh salah satu atau salah 2 peserta didik di kelas. Aku, Pak. Oke, Aku sulit silakan. nih. Gimana Titin? Aku kalau sih tadi pas belajar itu aku sulit ngehafalin nama-namanya, Pak, soalnya banyak banget, organisasinya banyak, tokohnya banyak. Jadi aku pusing, Pak, banyak betul aku ngapalin namanya. Oke ya. Nah, dari sana ya kita coba buat dalam infografis, karena dengan infografis ini tujuannya yaitu semacam menyederhanakan informasi, namun dibuat dalam hal yang lebih menarik gitu kan ya. Dan juga tidak asal-asalan dimasukkan
ke dalam infografis itu, karena nanti butuh beberapa sumber-sumber juga pendukungnya, sehingga nanti mungkin saja ketika nanti Titin berhasil membuat infografis ini, Titin lebih mudah dalam menghafal tanda kutip ya, untuk mengetahui berbagai macam tokoh maupun nanti berbagai organisasi bergerak nasionalnya itu ya. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya juga bisa didapatkan gitu kan ya, bahwa dengan berbagai organisasi bergerak nasional ini ya, nanti akan membawa Indonesia ke arah yang lebih modern dalam hal perjuangannya gitu kan ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan ya, dipersiapkan penampilannya dari tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari infografisnya, juga penjelasannya di depan kelas ya. Nah, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Oh ya, satu lagi ya, jangan lupa nanti juga minggu depan tolong kalian lebih aktif lagi dalam hal pembelajarannya ya. Nah, sebelum ditutup, silakan ditutup dulu oleh doa ya. Silakan Alfian. Oke, bila mana Alfian sedang gangguan sinyal, bisa oleh Arif, silakan. Baik, pada teman-teman untuk pembeli pelajaran pada hari ini, mari kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengucapkan salam pada Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian dalam pelajaran ini. Mohon maaf bila Bapak ada banyak kekurangan ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan yang paling penting itu adalah tetap hidup ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.